Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih-Mu, kesabaran-Mu, pengampunan-Mu, buat segala berkat-Mu, buat kesehatan, buat kekuatan, buat perlindungan, buat malaikat Tuhan, buat Roh Kudus. Kami bersyukur buat kepercayaan Kau berikan bagi kami.
kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang memilih kami, memanggil kami dan menetapkan kami. Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan namanya, mulia namamu, ajaib namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tuhan, kalau pengharapanku, Tuhan kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah pengharapanku, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Bapa, kepadamu ya Bapa. Saya serahkan kepada Pak Yongki. Silakan. Ya, terima kasih buat Pak Lasman ya pujiannya. Silakan Pak Yongki. Baik, kita berdoa dulu teman-teman semua. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur hingga malam ini Tuhan masih beri kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk mengikuti satu ibadah Zoom. Kami mohon Roh Kudus, urapi kami semua, bukakan hati dan pikiran kami, siapkan kami untuk menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa iman kami datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap ibadah kami yang firman Tuhan ada di dalamnya akan selalu memberkati kami, Tuhan. Kami buka hati kami dan kami terus berdoa untuk mereka yang belum hadir. Roh Kudus gerakkan mereka semua untuk dapat hadir, supaya melalui ibadah Zoom malam ini, kami percaya ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ini ibadah yang sungguh-sungguh kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Ya, sama. Senang kita dapat berjumpa kembali. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Saya percaya apapun yang kita alami, kita harus selalu berkata Tuhan Yesus baik. Ya, karena apa yang kita alami semua adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya, saya mungkin mau bertanya dulu, apakah suara saya jelas didengar? Jelas ya, Pak? Jelas ya. Iya. Oke, karena tadi suara Pak Rasman sangat kecil dan putus-putus. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam. Ya, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berikan judul firman Tuhan, doa yang tidak dijawab. Saya berikan judul ini supaya merangsang kita untuk mau melihat atau mencari tahu mengapa doa ada yang dijawab Tuhan, tetapi ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Saya sampaikan dulu yang enak-enak, bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Ya, setelah itu yang kedua nanti baru saya sampaikan ternyata ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau menjawab, tapi karena kesalahan ada di pihak kita. Saudara, ada 3 jawaban doa yang seringkali diajarkan kepada kita semua, orang percaya. Yang pertama, Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan segera, atau doa kita dijawab ya. Ya, ada yang kedua, Tuhan bilang tunggu. Ya, mengapa? Karena kita mau didewasakan Tuhan. Kalau masih Kristen bayi, maka Tuhan akan menjawab cepat, ya. Ya, bahkan ada orang bersaksi, saya belum berdoa, Tuhan sudah kasih. Ya, Tuhan tahu level iman kita masing-masing. Tetapi untuk mendewasakan iman kita, maka Tuhan akan berkata, tunggu. Ya, kita sudah berdoa 1 kali, 5 kali, 10 kali, sepertinya belum dijawab. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mendengar atau belum mendengar. Tuhan sudah mendengar, tetapi Tuhan berkata, tunggu. Aku mau supaya kamu menjadi dewasa. Ya, dewasa. Orang dewasa itu tidak makan bubur, saudara. Orang dewasa itu makan makanan keras. Ya, tidak sekedar minum susu, tapi makanannya sudah keras. Ya, tunggu. Tetapi ada jawaban ketiga dari Tuhan, tidak. Ya, mengapa? Karena yang ketiga ini ternyata permohonan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Doa kita, permintaan kita itu tidak menjadi kebutuhan, hanya keinginan. Dan Tuhan tahu saat kita meminta sesuatu yang hanya merupakan keinginan dan bukan kebutuhan, Tuhan tahu bahwa mungkin saja kita menjadi sombong. Mungkin saja kita jatuh. Mungkin saja kita bisa menjauh dari Tuhan. Dan sekali lagi, kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu betul-betul untuk kita memuliakan Tuhan. Ya, bukan sebaliknya semakin menjauh daripada Tuhan. Ya, saya akan sampaikan dulu bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, kita mau dengar dulu. Saya baca di Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 15 dan 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar,
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan mau kita selalu, Tuhan mau menjawab doa kita. Tuhan mau selalu memberikan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, tetapi di sini saya mau menekankan kita harus menjadi orang benar. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus jadi orang benar. Apa arti dari menjadi orang benar? Ya, Roma 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman kita untuk menjadi orang benarnya Tuhan harus berasal dari firman. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman saudara dan saya harus berasal dari firman. Bagaimana iman kita harus berasal dari firman? Kita harus banyak membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mengapa saya harus tekankan ini? Iman berasal dari firman, karena iman itu bukan perasaan. Iman itu bukan logika. Jadi bukan perasaan dan bukan logika. Iman itu harus berasal dari firman. Kalau kita berdoa sesuai firman. Keyakinan kita sesuai firman. Dan segala permohonan kita harus sesuai firman. Kalau kita berdoa dengan iman yang ditaruh di atas dasar firman, percayalah bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, yang kedua, Lukas 18 ayat 1 dan 7. Bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan? Lukas 18 ayat 1 dan 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah dia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Poin yang kedua, setelah menjadi orang benarnya Tuhan, ya, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya, satu kali berdoa, Tuhan belum jawab. 2 kali berdoa, Tuhan belum jawab. 5 kali berdoa, Tuhan belum jawab. 10 kali berdoa, Tuhan belum jawab. Mungkin Tuhan berkata, tunggu. Ya, tunggu. Saudara, jangan lelah untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Tapi terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena doa yang tidak segera dijawab oleh Tuhan adalah doa untuk mendewasakan iman saudara dan saya. Doa yang untuk mengajarkan pengharapan kepada saudara dan saya. Ya, iman adalah satu keyakinan akan janji Tuhan, firman Tuhan. Tetapi pengharapan adalah bersabar akan janji Tuhan digenapi. Ya. Jadi percaya saja, yakin saja, bagus. Tetapi untuk mendewasakan kita, Tuhan mengajar kita untuk bersabar. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki pengharapan. Ya.
itu adalah bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi satu, mari kita jadi orang benarnya Tuhan, ya, berdoa dengan yakin, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Kedua, doa dengan tidak jemu-jemu, ya, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Karena seringkali Tuhan mengajar kita untuk bersabar, mengajar kita untuk tetap percaya, ya, supaya kita nanti mengalami kedewasaan, saudara. Sekarang kita mulai melihat ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, mengapa? Ya, kita melihat yang pertama adalah Markus 11 ayat 25 dan 26. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang pertama, karena kita masih punya musuh. Amin, Bapak Ibu. Karena kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Kalau kita tidak mau mengampuni musuh-musuh kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi saudara, untuk mendapatkan jawaban doa, bereskan sakit hati kita, bereskan kepahitan kita. Jangan ada kekecewaan, marah, benci, dendam. Jangan ada musuh. Ya. Karena Tuhan juga sudah mengampuni dosa-dosa kita. Masih memiliki musuh, ini adalah penghalang doa. Ya, ini adalah penghalang Tuhan menjawab doa kita. Karena Tuhan selalu mengajarkan kita tentang kasih, mengasihi, mengampuni. Ya, pada bagian lain firman Tuhan dikatakan kalau kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahmu? Nggak ada, saudara. Orang dunia juga begitu. Kamu baik, saya baik. Kamu baik, saya tambah baik. Kamu jahat, saya tetap jahat. Bahkan saya lebih jahat dari kamu. Ini bukan karakter orang percaya. Ini bukan karakter orang benar. Jadi ini dosa tidak mau mengampuni, saudara. Ini paling banyak ada di antara orang Kristen. Rajin ke gereja, ya, rajin pelayanan, bahkan sudah jadi hamba Tuhan, tapi musuh di mana-mana, ya. Bahkan ada permusuhan menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, ada kakak dengan adik, adik dengan kakak, bahkan ada perang dingin antara suami dan istri, istri dan suami. Saudara, siapapun orang yang menyakiti kita, belajar mengasihi, belajar mengampuni, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, Yakobus 4 ayat 3. Mengapa ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, tidak didengar oleh Tuhan? Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, yang kedua yang menjadi penghalang doa kita dijawab oleh Tuhan, karena kita berdoa dengan hawa nafsu. Berdoa dengan hati yang tidak baik. Ya, ada orang berdoa karena iri hati. Tuhan berkati saya dengan mobil ini, mobil merek ini, ya, supaya saya bisa menunjukkan
kepada tetangga saya, kepada orang-orang di gereja saya. Memangnya hanya dia bisa beli mobil yang mahal itu. Ya, saya juga bisa, Tuhan. Ini berdoa dengan hawa nafsu, saudara. Ya, saya belajar, mari kita berdoa sesuai kebutuhan, bukan keperluan. Banyak orang berdoa sesuai dengan keinginan, maaf, ya. Banyak orang berdoa dengan keinginan. Ya, dan seringkali keinginan itu keluar dari hawa nafsu kita, saudara. Seringkali kita tidak mau kalah keren. Kita tidak mau kalah kaya dengan orang lain. Kita tidak mau kalah pamor dengan orang lain. Kita tidak mau kalah harga diri. Sehingga kita tidak lagi meminta yang sesuai kebutuhan, keperluan, saudara. Ya, saya pernah terjebak dalam hal ini, saudara. Pernah saya katakan, saya adalah penghobi sepatu, saudara. Ya, saya pernah punya sepatu sudah 14 pasang, ya. Saya beli lagi 4 pasang, saudara. Ya, tetapi waktu COVID, Tuhan, suara saya masih terdengar, saudara? Masih terdengar ya, Pak? Soalnya gambarnya hilang nih. Iya. Ya, masih kedengaran, Pada Pak. saat Jelas COVID sekali. kemarin, Iya. ya saya kembali lanjutkan. Oke. Pada saat COVID kemarin, saya ditegur oleh Tuhan. Ya, untuk apa sepatumu yang belasan pasang itu? Untuk apa? Ya, dan akhirnya saya berkata, Tuhan, ampuni saya yang membeli ini dengan hawa nafsu, ya, karena saya memiliki setiap merek sepatu minimal 1 pasang, kadang-kadang ada 2 pasang, dan setiap ada model baru saya beli, setiap ada model baru saya beli. Dan waktu Tuhan menegur saya, Roh Kudus menegur saya mulai memberikan sepatu saya kepada beberapa orang yang saya lihat membutuhkan. Ya, sekarang tidak lagi 18, saudara, tinggal 10. Ya, Masih tinggal banyak 10. ya, Pak? Ya, masih banyak. Tapi ya. Terus yang kedua, saya penghobi jam tangan, saudara. Saya punya beberapa jam tangan yang menjadi koleksi saya. Tetapi pada saat COVID, itu Roh Kudus meriset pikiran saya. Untuk apa? Untuk apa semua yang kamu beli ini? Untuk apa yang kamu semua kumpulkan ini? Ya, kamu tidak bisa kemana-mana. Ya, waktu itu lockdown, ya. Gereja tutup, tidak bisa keluar rumah. Ya, kemana-mana nggak bisa. Ya, untuk apa? Dan saya kembali, saya berkata, Tuhan, ampuni saya. Ya, begitu banyak sepatu, jam tangan, pakaian, ya, yang saya kumpulkan begitu banyak, dan saya mulai teringat ada buah roh yang terakhir, buah roh yang ke-9. Siapa yang tahu? Penguasaan diri ya? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya, orang benar, orang yang diurapi Roh Kudus, orang yang mentaati perintah Tuhan harus punya penguasaan diri. Amin. Bagaimana penguasaan diri itu akan menyelamatkan kita, saudara? Ya, bagaimana kita yang mudah tersinggung, marah, kepahitan, bagaimana kita bisa punya penguasaan diri? Itu menyelamatkan kita, saudara. Bagaimana hawa nafsu kita bisa dimatikan, diredam? Kita harus punya penguasaan diri. Ya, demikian juga mengampuni musuh harus ada penguasaan diri, saudara. Ya, jadi hal yang kedua,
Doa kita tidak dijawab Tuhan karena kita memintanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya. Yang ketiga, ya, Markus 9 ayat 22 dan sampai 24. Markus 9 ayat 22 sampai 24. Segera, ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Poin ketiga yang membuat doa kita tidak dijawab adalah karena kita berdoa dengan ragu-ragu. Kita berdoa dengan tidak percaya. Ini adalah satu kisah di mana ada seorang bapak yang anaknya sakit ayan. Dan iblis membawa anak itu masuk ke dalam air, masuk ke dalam api. Dan ketika Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sakit ayan, maka bapak itu berkata, kalau engkau dapat, tolong sembuhkan anak saya. Dan Yesus berkata, kalau engkau percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, poin yang ketiga, mengapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Seringkali kita berdoa dengan ragu-ragu. Kita berdoa dengan tidak percaya. Kita berdoa, dan setelah kita berdoa, dan kita mulai bertanya, Tuhan mendengar doa saya atau tidak? Ya, dan satu kesalahan kita, seringkali kita mencari jalan pintas. Ya, kita mencari pertolongan manusia. Kita berhutang. Ya, kita mulai pakai logika kita. Kita tidak lagi pakai iman kita, percaya kita. Inilah yang menjadi kesalahan kita, saudara. Ya, seringkali kita berkata, ya Tuhan saya percaya. Tapi berdoa 1-2 kali, Tuhan gak jawab. Wah, kita mulai pikir, siapa yang bisa tolong saya ya? Mungkin ibu itu, mungkin bapak itu, mungkin bank, mungkin, wah, saudara, mari kita belajar percaya. Janji Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, kalau kita mengetuk, kita mencari, maka Tuhan pasti membuka jalan untuk kita. Tuhan pasti memberi kita untuk menemukan Dia. Ya, ingat saja, jawaban doa untuk mendewasakan iman saudara dan saya adalah tunggu. Tunggu itu belajar sabar, tapi tetap percaya. Tunggu itu berarti kita sedang dilatih pengharapan kita. Ya, pengharapan. Sekalipun Tuhan belum menjawab, saya percaya. Saya percaya. Ya. Dan dalam hal ini sangatlah penting untuk mulut kita mengucapkan beberapa kata firman Tuhan. Misalnya, ya, kita sakit, saudara. Kita sudah minum obat, kita sudah pergi ke dokter, ya, tetapi kok kelihatannya kesembuhannya kecil sekali, kemajuannya kecil sekali. Ingat, ada firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Ya, perkatakan firman. Perkatakan firman. Ya, saudara yang membutuhkan berkat, ada firman berkata, Tuhan Yesus yang kaya jadi miskin, supaya saya yang miskin jadi kaya. Perkatakan firman, saudara. Firman itu penuh dengan kuasa. Ya, jangan kita bersungut-sungut,
jangan kita marah, tetapi perkatakan firman. Firman itu adalah janji Tuhan, saudara. Saat kita mengucapkan firman, itu berarti kita percaya dan kita mengingatkan Tuhan. Tuhan, oleh bilur-bilur Engkau, saya sudah sembuh. Tuhan, saya yang miskin akan jadi kaya, karena Engkau yang kaya sudah rela jadi miskin. Ya, untuk saya. Ya, begitu banyak janji Tuhan, saudara, yang boleh kita perkatakan, hafalkan, ya, supaya saat kita menghadapi satu permasalahan, kita katakan firman Tuhan. Kita ucapkan firman Tuhan. Yang berikutnya, mengapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Kita buka dalam Lukas 18, ayat 13 dan 14. Lukas 18, ayat 13 dan 14. Ya, saya cerita sedikit, saudara, supaya kita tidak usah membaca semua ayat. Ya, ini adalah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Keduanya masuk bait Allah, dan pemungut cukai itu berdoa dengan kata-kata yang menyombongkan diri, saudara. Ya, tetapi pemungut cukai ini berdoa dengan kata-kata yang merendahkan hati. Ya, saya akan bacakan bagaimana bunyi doa orang Farisi. Ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama dengan orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ya, jadi doa orang Farisi ini doa yang apa? Doa yang menyombongkan diri. Aku begini, aku begitu, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu. Ya, kita lihat doa orang pemungut cukai, saudara. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pemungut cukai berdoa kebalikan dari orang Farisi. Ya, dia memukul dadanya dan berkata, "Aku orang berdosa, aku orang bersalah, aku orang yang tidak baik. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, ampuni saya, ampuni saya." Ya, mari kita lihat doa orang Farisi yang sombong, doa orang pemungut cukai yang rendah hati. Kita melihat apa kata Tuhan Yesus tentang dua orang ini. Ayat 14. "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan." Sangat jelas bahwa Tuhan Yesus membenarkan doa orang pemungut cukai. Ya, dan dia berkata, orang yang kedua, orang pemungut cukai ini adalah orang yang dibenarkan. Ya, saudara, seringkali kita doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita bersifat sombong, kita bersifat angkuh, congkak, ya, dan kita menganggap orang lain lebih rendah, lebih bodoh, lebih tidak mengerti dari kita. Ya, mari kita menjadi seperti orang pemungut cukai, ya, supaya kita kita merendahkan hati, dan Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan mendengar doa kita. Ya, itu 4 poin yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri di sini. Kita berdoa, Bapak Ibu, ya. Kita akan berdoa sama-sama.
meresponi firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ada doa yang didengar, itu adalah doa orang benar. Doa yang dinaikkan dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ada beberapa doa kami yang tidak didengar. Yang pertama, karena kami masih punya musuh, belum mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga doa kami tidak didengar karena kami masih berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kami. Kami juga berdoa, kami berdoa karena kami kurang percaya atau kami masih ragu-ragu. Dan yang berikutnya, doa kami tidak didengar karena kami masih sombong. Ya, kami belum merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini tertanam, terukir, termeterai dalam setiap loh hati kami. Kami berdoa, Roh Kudus urapi kami, penuhi kami. Roh Kudus beri kami hati yang baru, roh yang baru. Roh Kudus pulihkan hati kami, pulihkan roh kami. Pulihkan Roh Kudus, biarlah kami punya sifat dan karakter yang baik, karakter yang sudah dipulihkan, sehingga kami boleh menjadi orang benar, dan Tuhan selalu menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Ilia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Isaya Yongki ya. Firman-Nya luar biasa. Doa yang tidak didengar, tidak dijawab ini ternyata banyak hambatannya ya. Tadi firman-Nya sudah disampaikan, luar biasa firman-Nya ya. Jadi di sini yang tadi dikatakan apa? Tuhan akan menjawab dengan segera, bisa dipercepat ya. Kalau masih bayi itu cepat ya, belum minta sudah dijawab ya sama Tuhan. Yang kedua, doa kita tidak langsung instan dijawab, tapi harus tunggu. Itulah untuk diproses ya, kesabaran kita ya, tunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita lagi. Nah ini luar biasa ya firman-Nya. Yang ketiga juga kita ya berdoa tapi tidak tidak dijawab, kenapa ya? Nah di sini juga kita diproses yang tadi katakan, kenapa nggak dijawab? Ya itulah yang tadi katakan ya, mungkin karena masih doanya dengan hawa nafsu ya, masih ada musuh, belum mengampuni. Nah di sini memang kita harus koreksi diri sendiri ya, apakah kita udah benar apa enggak. Ini bagus sekali Pak Yongki ya, firman-Nya luar biasa. Jadi mungkin di sini ada beberapa yang belum bisa dijawab doanya ya. Sabar. Saat ini karena tadi hambanya sudah nyampaikan firman, ternyata kalau kita belum dijawab, Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang melihat kualitas kita, Tuhan sedang melihat kesabaran kita sampai di mana. Nunggu waktunya Tuhan, bukan lagi waktunya kita. Betul ya Pak Yongki ya? Betul, Ya, betul. jadi ya kalau waktunya kita yang tadi Pak Yongki katakan, yaitu yang orang masih baru ya, baru kenal Tuhan, belum minta sudah dijawab gitu ya, dijawab segera. Nah itulah masih dimanja sama Tuhan. Tapi untuk masuk dalam proses itu harus tunggu dalam segala sesuatu. Nah di sini saat ini di akhir zaman ini kita bisa masuk ke finalnya Tuhan. Nah disinilah ya. Jadi bagaimana tadi firman-Nya sudah jelas dikatakan ya. Jangan sampai kita nggak dijawab karena kita masih punya musuh, ya belum mengampuni, ya masih doanya hawa nafsu untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan untuk Tuhan, bukan menyenangkan untuk Tuhan. Nah ini juga salah juga. Ya bagus sekali Pak Yongki ya, firman-Nya jelas sekali, disingkapkan. Jadi sekarang kita mengerti bagaimana doa yang benar ini. Inilah jawabannya sudah terjawab ya. Yang sakit sabar, ada waktunya Tuhan. Pasti disembuhkan karena apa? Tuhan sudah digantung di kayu salib ya, oleh bilu-bilunya kita sudah sembuh. Jadi kalau ada proses sedikit itu hanya ujian sesaat,
tapi pada saatnya juga Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya. Amin ya. Nah, di sini luar biasa Pak Yongki, terima kasih untuk firman-Nya ya. Tuhan memberkati. Luar biasa sudah diberkati. Amin ya. Nah, di sini mungkin saya minta untuk Pak Rosman, boleh angkat satu pujian Pak Rosman? Oke, Bu. Ya, Iya. ya. Nanti saya minta untuk ini doa syafaat ya. Saya minta doa syafaat. Pak Robert bisa ya? Pak Robert nanti doa syafaat ya. Oke, angkat satu pujian. Silakan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu. Saya serahkan kepada siapa? Silakan Pak Robert. Ya, baik. Mari kita satukan hati kita. Haleluya, haleluya. Ya benar ya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama sepanjang kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk dapat berkumpul di Zoom ini ya Tuhan Yesus. Betapa besar kasih Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau menghimpun kami datang bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Engkau ya Tuhan Yesus. Dan bolehlah juga kami belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan mengajar kami akan hal-hal yang perlu kami dengar dan hal-hal yang perlu kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, baik terutama kepada Ibu Elia Esther ya Tuhan Yesus, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat berkumpul di tempat ini, di Zoom ini ya Tuhan Yesus, dan juga telah memfasilitasikan kami untuk dapat bersama-sama datang berdoa kepada Engkau, memohon pertolongan daripada Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang memberikan pencerahan dan juga pengharapan. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih memiliki Engkau sebagai Allah kami yang senantiasa menuntun dan menopang hidup kami, sehingga firman-Mu berkata, sekalipun kami berada di lembah kekelaman, kami tetap Engkau perhatikan, dan juga di saat kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami jatuh hingga tergeletak ya Tuhan Yesus. Betapa besarnya kasih dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi para hamba-Hamba-Mu atau saudara yang berada di Zoom ini ya Tuhan Yesus. Siapapun orang yang berada di sini yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, Engkau urapi ya Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan Yesus. Bapak Yesai Yongki ya Tuhan Yesus, biarlah Bapak Yongki dimanapun dia menyampaikan atau memberitakan firman-Mu Engkau ya Tuhan Yesus, semakin banyak orang yang dipulihkan dan semakin banyak orang yang bertobat dan kembali kepada jalan-jalan yang telah Engkau tetapkan ya Tuhan Yesus. Biarlah akan terjadi tsunami pertobatan dan kedatangan Engkau untuk kedua kalinya semakin
dipercepat ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang masih berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Engkau ya Tuhan Yesus. Mungkin mereka melakukan sesuatu kejahatan, penculikan atau kejahatan apapun ya Tuhan. Termasuk anak-anak muda yang terlibat di dalam ganja ya Tuhan atau narkoba. Biarlah anak-anak muda yang terlibat di dalam itu, mereka boleh dijamah oleh Roh Kudus-Mu dan mereka boleh diubahkan dan mereka boleh kembali ke jalan-jalan yang telah Engkau persiapkan bagi setiap orang yang percaya dan terus mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Demikian juga generasi yang sekarang yang cenderung terprovokasi olehnya gadget ya Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak terlalu mementingkan akan keselamatan untuk hari depan mereka, tetapi mereka lebih berfokus kepada gadget. Ya Tuhan, jamalah setiap hati anak-anak muda, biarlah mereka boleh berpaut kepada kebenaran firman Engkau ya Tuhan Yesus. Berkatilah juga negara-negara terutama Turki yang barusan diguncang oleh gempa ya Tuhan Yesus. Bukan berarti Engkau merancangkan sesuatu kejahatan atau sesuatu yang mencelakakan kehidupan manusia atau orang-orang yang berada di Turki, tetapi Engkau mungkin memberikan satu peringatan supaya orang-orang di Turki, terutama orang-orang yang percaya, terus dan terus berdoa dan memohon pertolongan Engkau dan terus juga bersandar akan kebenaran firman Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah pokok anggur dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami tidak dapat lepas daripada Engkau ya Tuhan Yesus, karena firman-Mu juga berkata, jika kami di luar daripada Engkau ya Tuhan Yesus, kami tidak ada arti apa-apanya. Kami adalah sebatas debu di mata Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Jamalah setiap kami juga, sekiranya di antara kami atau siapapun yang mengalami kegagalan di bidang kesehatan atau ada gangguan di bidang kesehatan ya Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur darah-Mu ya Tuhan Yesus, mereka mendapat jamaah daripada Engkau dan darah Yesus telah membersihkan segala sakit penyakit yang dialami dan mereka mengalami kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa-doa kami yang kami sampaikan ya Tuhan. Berkati juga Presiden kami, Bapak Jokowi, yang sebentar lagi akan menyelesaikan jabatannya Tuhan Yesus. Biarlah untuk kedepannya pemilihan Presiden akan mendapatkan suatu pemimpin negara yang menyerupai Bapak Jokowi atau Bapak Jokowi boleh melanjutkan untuk periode berikutnya Tuhan Yesus. Karena Bapak Jokowi adalah orang-orang yang telah Engkau pilih ya Tuhan Yesus untuk menjaga kestabilan dan di segala bidang, baik di ekonomi, pendidikan atau apapun ya Tuhan Yesus. Banyak sudah pembangunan atau apapun yang telah diperbuat oleh Bapak Jokowi. Hanya Bapak Jokowi adalah Bapak Presiden yang telah melakukan banyak hal yang menyenangkan, walaupun banyak juga yang tidak menyenangkan atau bertentangan atau berseberangan pendapatnya Tuhan Yesus. Tetapi semua itu memang harus terjadi. Terima kasih Tuhan. Inilah sekali lagi doa yang kami dapat panjatkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Robert ya atas doanya. Ya, puji Tuhan. Saat ini saya mau bertanya nih, satu dulu yang saya mau tanya dulu ini ya. Saat ini kepada siapa nih? Ada yang mau bertanya mungkin? Siska? Bu Siska? Ya, halo. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Ini doa yang ya. Tidak Doa ada, yang tidak dijawab. Nggak ada. Tidak ada yang mau ditanya ya. Nggak ada. Terima kasih. Oke, udah semua kejawab ya oleh Firman ya. Iya, sudah terjawab semua oleh firman-Nya. Ya, puji Tuhan. Oke.
Ya, saat ini saya mau tanya lagi kepada siapa nih? Ibu Ladi? Ibu Ladi? Ibu Ladi siapa nih? Ya, Ibu Ladi? Ibu Lady ya? Lady Bu dari Lady ya? Dompu. Mana? Ada yang mau Lady. bertanya enggak? Doa yang tidak dijawab. Bu Lady Itu ya? Bu. Dia apa sih? Tambarici. Tambarici. Itu Enggak dari ya? Bu Hosana, biarin dia apa. Oke, enggak Tapi ada. dari Dompu Bu, silakan dipanggil aja Bu. Kemana dia? Ya, mana Bu Lady? Salam, Lady. Ya Lady. mungkin Oh, atau mungkin lagi ke mungkin belakang dia. kali ya. Oke. Ya, mungkin saya mau tanya saat ini kali ke ini dulu. Saat ini saya minta Pak Anfal. Pak Anfal. Ini Pak Anfal mungkin ada yang mau ditanya Pak Anfal. Shalom. Halo, Nah, ya, hambanya di makasih. doa yang tidak dijawab. Silakan. Ini lagi ada hambanya Pak Yongki. Ya, Pak Yesli. Salam Pak Yongki. Salam Pak. Ada doa yang juga memang juga tidak bisa dijawab. Salah satunya itu dengan berpuasa. Seperti yang ditulis di Markus 29, Markus 9 ayat 29. Ya. Mungkin dari 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya. Jadi bagaimana ini khusus mengenai pengusiran ya? Apakah memang harus cukup lewat doa saja atau memang harus dibarengin dengan puasa atau bagaimana tuh Pak? Kira-kira mungkin sedikit mohon ulasannya. Tadi saya juga terlambat tadi. Ya, silakan Pak saya. Ya. Baik. Jadi menurut saya atau juga pengalaman hidup saya, jadi doa yang dijawab itu harus dengan motivasi yang benar. Amin. Jadi segala macam doa atau permintaan permohonan kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan itu melihat motivasi hati kita. Ya. Apa yang kita minta itu motivasinya apa? Ya, motivasinya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, motivasinya untuk menjadi terang, menjadi saluran berkat buat sesama kita, atau untuk memuaskan tadi hawa nafsu kita. Dan Tuhan memang pernah berkata bahwa jenis ini tidak bisa hanya dengan doa, tapi harus dengan doa dan puasa. Arti puasa itu sendiri adalah penyangkalan diri. Ya, jadi arti puasa bukan sekedar kita tidak makan, tidak minum, tetapi puasa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri. Iya. Penyangkalan diri itu artinya berkata tidak untuk keinginan kita, tetapi berkata iya untuk keinginannya Tuhan. Ya, jadi kalau memang kita punya pergumulan, ya nggak apa-apa. Memang harus puasa ya puasa. Tetapi mungkin yang paling penting adalah motivasi hati kita. Ya, untuk apa kita minta sesuatu atau untuk apa kita minta berdoa. Nah, kita usahakan segala permohonan doa kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan untuk mengasihi sesama kita manusia. Jadi sebenarnya bukan lagi untuk diri kita, Pak. Iya. Jadi bukan lagi arahnya ke diri kita, tapi untuk Tuhan dan untuk orang lain. Itu jawaban saya, Pak, ya. Iya, baik. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, terima kasih Bu Elia. Ya, sudah cukup ya Pak Anfal ya. Sudah jelas. Puji Tuhan. Iya. Sekarang saya mau tanya juga ke
pada Bu Astati mungkin ada yang mau bertanya ya soal ini doa yang tidak dijawab. Silakan Bu Astati. Shalom. Shalom. Ya, semuanya shalom. Kayaknya udah dijawab semua tadi dengan firman. Memang benar doa yang tidak dijawab maupun yang doa dijawab. Memang benar harus kita berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya motivasinya yang benar, sesuai dengan firman, dengan iman kita yang berasal dari firman. Semua udah dijawab semua, Ibu. Iya, betul ya. Dan Udah kalau yang lengkap tidak ya. dijawab ya doanya ya enggak, kita masih ragu-ragu. Doa yang tadi udah dibilangin semua ya. Luar Iya. biasa hari ini ya. Kita Iya. udah dengar dari Pendeta Yesaya ini doa yang tidak dijawab maupun yang dijawab Tuhan. Amin. Benar-benar. Ya, udah lengkap ya. Yang udah lengkap, puji Tuhan ya. Luar Ya, puji biasa, Tuhan. boleh memberkati kita semua ini. Boleh Iya. kita berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, berasal dari firman, karena firman-Mu pelita bagi terang bagi jalan kita. Dan juga Bilangan 14 ayat 28, apa yang kamu katakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukan. Jadi kita katakan firman aja. Ya. Janji-janjinya ya dan amin. Puji Tuhan ya. Puji Luar Tuhan. biasa banget. Iya. Iya. Puji Tuhan ya, sudah puas ini Bu Astati apa Yesaya. Ya, jadi firman-Nya memang tadi sudah terjawab semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, saya minta saat ini siapa ini? Pak Joni, coba Pak Joni. Pak Joni Iskandar, bisa dengar kah? Ya, ini Pak, doa yang tidak dijawab, silakan ini lagi ada hambanya bicara. Baik. Ya. Ya, terima kasih Ibu Elia. Ya. Cuman saya tidak melihat wajahnya Pak Yesaya. Pak Yongki, wajahnya coba tampilkan, jangan ngumpet. Oh, iya. Ini wajahnya yang ganteng, paling berkumis. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk Pendeta Yongki ya, yang hari ini sudah membagikan firman Tuhan mengenai doa yang tidak dijawab. Sebelum saya bertanya, mungkin saya coba untuk ringkas dulu apa yang sudah saya dengar dan saya dapatkan dari Bapak hari ini. Jadi intinya tadi ada dua hal ya yang Pak Yongki sampaikan, yaitu supaya doa kita dijawab Tuhan harus bagaimana, dan yang kedua adalah mengapa ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah doa yang dijawab Tuhan itu kalau kita doa harus berdasarkan firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Diambil dari Roma 10 ayat 17. Jadi harus dengan dasar firman dulu ya, yang pertama. Yang kedua, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena Tuhan mendengar orang yang siang dan malam berseru kepadanya. Di Lukas 18 ayat 1 dan 7. Nah, itu yang saya dapat dari Bapak mengenai doa yang dijawab Tuhan. Sebentar. Sebentar ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Ya, Pak Yongki. Kalau ini Pak Joni ini memang yang Bapak khotbah pasti kerekam semuanya, Pak. Ada semua ayatnya. Oh. Ya, silakan Pak Joni. Oke. Teruskan. Saya lanjutkan, sorry. Yang kedua, yaitu mengapa ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Yang pertama adalah Markus 11 ayat 25 sampai 26. Ini kesimpulannya kita harus mengampuni terlebih dahulu orang yang bersalah kepada kita. Sesuai dengan doa Bapa kami ya Pak Yesaya ya. Betul Pak. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi karena kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Itu dari Markus 11 ayat 25 sampai 26. Yang kedua adalah mungkin kita salah dalam berdoa,
yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Iya, Di Yakobus 4 ayat 3 ya Pak ya. iya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ragu-ragu di dalam berdoa. Yang tadi diambil dari Markus 9 ayat 22 sampai 24. Iya. Jadi memang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, kata Yesus. Sedangkan dalam cerita itu si bapak ini masih ragu, kalau mungkin, berarti kan masih ragu-ragu. Iya. Itu nggak boleh. Begitu juga kita kalau berdoa, jangan ragu-ragu lagi. Tuhan, kira-kira Tuhan bisa bantu saya nggak ya? Wah, itu kan masih ragu-ragu. Kira-kira Tuhan mengabulkan doa saya nggak? Tadi Pak Yongki bilang kan. Nah, itu juga masih keraguan-raguan. Jadi kita tidak boleh meragukan doa kita sendiri ya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mengabulkan kalau memang kita adalah orang yang percaya. Yang keempat adalah doa yang sifatnya untuk menyombongkan diri. Ya, seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai tadi. Dia hanya meninggikan dirinya. Ya mungkin orang-orang seperti ini juga masih ada sampai saat ini ya. Ya, misalnya Tuhan, saya sudah banyak menyumbang gereja, ya kan? Saya sudah banyak kasih, saya rajin memberikan perpuluhan, saya rajin memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi untuk saat ini saya perlu Tuhan untuk mengabulkan doa saya, ya kan? Nah ini kan menuntut berarti, ya kan? Menuntut Tuhan, merasa dia sudah Tuhan berutang budi sama dia, seolah-olah. Nah ini nggak boleh, ya seperti kisah tadi di Lukas 18 ayat 13, 14 ya. Itu kesimpulannya yang bisa saya dapat dari firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yesaya Yongki. Pertanyaan saya Pak ya, tadi kan dikatakan bahwa doa yang tidak jawab Tuhan antara lain kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pertanyaannya, kalau kita sudah mengampuni orang lain ya, yang bersalah pada kita, tapi orang itu belum mengampuni kita, nah apakah ini menjadi hambatan juga buat doa kita? Karena dia belum mengampuni kita, kita sudah mengampuni dia. Apakah ini menjadi hambatan juga buat doa kita, Pak Yongki? Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih, Shalom, Tuhan berkati. Iya, gini Pak, yang penting kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau orang itu belum mengampuni kita, urusan dia dengan Tuhan. Tetapi doa kita sendiri sudah tidak terhambat karena kita sudah mengampuni orang itu. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Pak Yongki. Ya, makasih Pak. Ya, saya kembalikan pada Ibu Elia, silakan. Ya, terima kasih ya. Pak Joni ya sudah terjawab sama Pak Yongki. Saat ini siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin Pak siapa? Pak Robert mau bertanya? Silakan, doa yang tidak dijawab. Sudah cukup jelas semuanya, sudah lengkap disampaikan lengkap, tadi. Ya. Jadi sudah paham. Ya, puji Tuhan ya, sudah lengkap. Ya, mungkin saya lempar saat ini ke Ibu Maria. Mungkin mau bertanya, Bu Maria, silakan. Doa yang tidak dijawab. Ya, kalau doa yang tidak dijawab sebenarnya setiap kan ada ayatnya dikatakan kalau kita sudah berdoa meminta, anggaplah seolah-olah sudah menerimanya. Nah, itu kan satu pesan daripada Tuhan. Seolah-olah sudah menerima. Cuman kan kita nggak tahu kapan dikabulkan doa itu. Itu aja. Yang pasti itu jadwalnya untuk kita terima jawaban doa itu. Karena firman-Nya katakan, kalau engkau sudah berdoa, anggaplah seolah-olah itu sudah engkau terima. Berarti kita udah terima emang. Cuman perkataan itu selalu ada di hati dan selalu menunggu dengan Tuhan, saya percaya saya sudah menerima. Tapi waktunya kan Tuhan yang tahu kapan dikabulkannya. Karena dia lebih tahu di atas semuanya. Itu aja. Ya. Gimana Pak Yongki?
Ya, jadi kalau kita tadi firman Tuhan bilang seolah-olah kita sudah menerima. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengucap syukur. Ya, misalnya Tuhan, saya percaya semua doa-doa saya Tuhan sudah mendengar. Saya percaya, saya mengucap syukur Tuhan sudah dengar. Dan saya percaya semua akan menjadi indah pada waktunya. Karena waktu saya bukan waktu Tuhan bukan waktu saya. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saya mengucap syukur, tiap hari bersyukur aja, ya, dan bersyukur dengan catatan karena kita percaya Tuhan sudah mendengar doa kita. Dan Tuhan akan menyatakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Begitu, Bu, ya? Ya, nah cuman gini Pak, ada tambahan lagi. Nah, kalau sampai tidak terjawab doa itu karena ada perkataan kita yang akhirnya seperti gini, mematahkan menghambat jawaban doa itu karena pada saat yakin tapi akhirnya ada sampai terselip pikiran begini, loh kok nggak dijawab sama Tuhan ya, doa saya segitu, saya udah menanti, udah sekian. Nah, sebenarnya mungkin udah dekat ya jawab itu, tapi karena perkataan itu sehingga akhirnya tidak kita menerima karena yang membatalkan tanpa disadari kita sendiri. Iya. Ucapan gitu, itu aja. Jadi kalau udah yakin ya yakin sambil nunggu dan mengucap syukur itu betul dan percaya. Nah, jangan sampai saat menanti itu akhirnya ada ucapan percuma doa juga nggak dijawab. Nah, itu justru di alam roh itu langsung di-cut. Iblis akhirnya mendapat Tuhan jangankan perkataan. Nah, itu jadi perlu waspada di dalam keyakinan itu. Jangan sampai akhirnya yaitu membatalkan karena diri kita sendiri ada ucapan yang negatif. Itu aja. Gimana, Pak? Memang kembali lagi tidak boleh ragu-ragu. Tapi kalau Tuhan tidak jawab, berarti Tuhan berkata tidak. Bukan kehendak Tuhan. Tidak. Kita juga harus legowo, kita harus siap kalau Tuhan berkata tidak. Tapi untuk menguatkan pengharapan kita, ya jangan ragu-ragu, harus tetap percaya bahwa kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan jawab. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menjawab, berarti itu pun dalam kehendak Tuhan. Ya, seperti itu, Bu, ya. Ya. Ada lagi yang pertanyakan? Nggak ada. Ya mungkin siapa yang belum bertanya, ya buat Ripka mungkin mau bertanya, nggak Ripka? Ripka? Nanti sibuk deh. Ya, oke. Ibu Lady mungkin mau bertanya? Bukan bertanya sih, mau ngucapin bahwa ya kayak pengalaman bahwa memang doa itu ya kayak waktu itu saya doain kakak saya kan berpuluh-puluh tahun, udah doa puasa juga, pokoknya semuanya udah, tapi memang waktunya Tuhan itu kita misteri nggak tahu kapan, tapi tetap Tuhan tuh jawab doa, Tuhan tetap dengar doa. Kadang-kadang kalau Tuhan jawab kita sampai kaget juga gitu, wah akhirnya Tuhan jawab setelah berpuluh-puluh tahun, tapi Tuhan punya waktu itu, Dia yang mengerti. Gitu. Kita jadi sabar menunggu dan nggak salah kalau kitanya udah nggak kuat ya untuk doa sendiri, minta bantuan saudara-saudara seiman untuk menopang doa. Kayak untuk Ibu Retno ini juga saya percaya benar semua saudara-saudara seiman. Terima kasih untuk doa-doa buat Ibu Retno. Beliau bisa melewati masa-masa kritis. Sampai yang saya kenal ya, orang-orang tuh udah dipanggil Tuhan, ini dipanggil Tuhan, ini dipanggil Tuhan. Tapi Ibu Retno tuh dari waktu kejaran orang sekarang Ibu tetap hidup itu bertahan, dan saya percaya Tuhan kalau kau kehendak tuh bisa aja pada waktunya Tuhan pulihkan
sempurna, sembuh di dunia ini. Kadang-kadang kan kita pikir sembuh, ya nanti di sorga sembuh. Tapi saya minta Tuhan beri kesempatan Ibu di dunia ini sembuh, benar-benar sembuh. Itu kerinduan hati. Saya percaya saudara-saudara nopang doa untuk Pak Yongki, di Pak Silas itu saya juga dengar di gereja itu di YouTube tuh saya terharu dari sekian banyak orang mendoakan. Pasti Tuhan dengar. Terima kasih banyak untuk doa-doanya itu. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, ya, Tuhan. Puji Tuhan ya buat Ribka ya. Pasti ada waktunya Tuhan yang terbaik. Kadang kita maunya A, Tuhan maunya B ya. Ya itulah suka-sukanya Tuhan, kita mah cuman budaknya aja, ngikutin aja rencananya Dia gitu ya. Indah pada waktunya. Kan ada pujiannya kan, indah pada waktunya ya. Nah ini. Jadi ada lagi yang mau bertanya? Sudah semua nih? Iya, Atau ada? Bu Oh Elia. silakan Pak Anfa. Ya, mungkin Ya. satu lagi, Silakan. mumpung masih ada waktu ya. Ya. Jadi di dalam Yudas 1 ya ayat 20. Yudas 1. Ya. Jadi saya akan bacakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang ingin saya tanyakan, adakah doa orang Kristen itu yang di luar dari Roh Kudus? Sebab kita orang-orang percaya ya, sebagai pengikut Kristus ya, kita sudah beriman pada Kristus, kita sudah menerima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka doa kita pun secara otomatis dalam Roh. Karena Yesus sendiri yang adalah Roh. Dia bukan lagi sebagai manusia, bukan lagi sebagai putra, tetapi Roh Kudus. Dan Dia yang telah menjanjikan Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu telah dicurahkan dan kita telah menerimanya. Sekarang kita pun berdoa di dalam Roh Kudus ya. Jadi adakah doa yang tidak dari Roh Kudus atau bagaimana Pak? Kira-kira mohon sedikit ya ulasannya itu ya. Iya, berdoa di dalam Roh Kudus berarti kita berdoa di dalam firman Tuhan. Kalau Bapak tanya, adakah orang berdoa di luar Roh Kudus? Itu tadi, berdoa di dalam hawa nafsu, berdoa di dalam kesombongan, Amin. berdoa di dalam masih memiliki musuh. Seperti orang Farisi itu Pak ya? Iya. Kalau berdoa di dalam Roh Kudus, kan dibilang dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Orang yang berdoa di dalam Roh Kudus tentunya berdoa di atas dasar firman Tuhan, Pak. Ya. Mungkin saya berikan contoh, ada orang yang punya masalah berat sekali, ya pergumulan yang berat sekali, sehingga dia tidak lagi sanggup berdoa dengan bahasa manusia. Dan kita tahu ada bahasa roh, maka orang itu dalam pergumulan yang berat, dia mulai berdoa di dalam roh. Artinya, dia berdoa di dalam bahasa roh. Dia menyembah di dalam roh. Karena dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus akan berdoa untuk kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Ya Pak ya? Jadi tidak lagi berdoa dengan bahasa manusia, karena mungkin sudah habis kata-katanya, tapi berdoa di dalam roh, ya, berdoa di dalam bahasa roh, ya, dia menyerah total kepada Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong dia. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, iya. Jadi orang-orang yang di luar Kristen, ya, di luar Kristus, ya, di luar kepercayaan kita, jadi mereka tidak berdoa di dalam roh, ya, kira-kira. Ya. Kira-kira begitu, Pak, bisa disimpulkan. Ya. Ya. Lalu bagaimana itu anak-anak Skewa, Pak, yang 7 orang itu, Pak? Apakah mereka
masuk dalam Roh Kudus apa tidak itu? Anak-anak Skewa, sehingga mereka digagahi itu. Oh, menurut saya itu mereka tidak berdoa di dalam roh, Pak. Iya, Jadi benar. itu berdoa di dalam atau bertindak di dalam hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu. Sehingga mereka digagahi ya. Iya. Yesus, Karena iblis pun mengatakan, Yesus aku tahu, ya. Paulus Ya. aku tahu. Ya. Kamu siapa? Ya. Ini iblis yang tanya balik. Betul, Pak. Iya. Betul. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ya, Terima kasih. terima Yesus kasih. berkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya, ya, Anfal bagus sekali ya. Memang betul. Doa kita harus dipimpin oleh roh ya. Kemana roh mau kita mengalir ya, Pak Yongki ya. Iya, Jadi iya. kita memang bukan lagi hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu kedagingan kita yang mulai bekerja ya Pak. Iya, Memaksakan betul. diri belum tentu kehendak Tuhan. Tapi Ya. maunya kita dengan cara Ya. pandang mata kita tertarik mungkin ya. Betul. Tapi kalau memang tuntunan roh ini ya kita harus kalau kata Tuhan tinggalkan ya harus ditinggalkan gitu ya. Iya. Walaupun kita Betul. mungkin udah cocok, udah nyambung, tapi kalau kata Tuhan lepaskan ya harus dilepaskan ya Pak. Betul, Nggak bisa betul, Bu. memaksakan ya. Ya saya Betul. ngalami juga seperti ini karena saya nggak mau ngikutin dagingnya saya, tapi saya mengikuti apa kata Roh Kudus. Saya ikutin aja segala sesuatunya. Kenapa? Karena saya percaya indah pada waktunya. Mungkin kalau Betul. pertama kali kita bertanya-tanya, "Kenapa Tuhan? Kenapa saya mesti disingkirkan dari situ?" Mungkin Iya. banyak kenapa-kenapa, tapi kalau kita udah tahu jalannya Tuhan, itu sebetulnya memberikan yang terbaik, solusinya yang terbaik. Iya. Ya, saya Betul, dulu betul. saya sempat dikasih firman sama Tuhan, "Engkau harus keluar dari tempat itu." Saya bingung kenapa harus keluar, saya udah cocok sama orang itu. Oh, Iya. ternyata di balik semua itu Tuhan tahu keborokan, beliau itu tahu gitu ya. Jadi Iya. baru kejawabnya itu sesudah sekian tahun baru kelihatan buruknya gitu ya. Oh, Iya. seperti ini Tuhan, pantas saya suruh keluar. Nah, seperti ini saya jadi mengerti ternyata kalau tuntunan Roh Kudus itu tidak akan salah, tapi Amin. menyelamatkan gitu ya. Saya Amin. iya puji Tuhan, puji Tuhannya saya taat sama Tuhan, kalau apa Tuhan katakan saya mau melakukan gitu. Kalau Tuhan tidak, ya tidak sama sekali. Nah, inilah Amin. yang iman tidak tergoncangkan pada akhir zaman ini supaya bagaimana iman kuat ya di pondasi firman yang tadi Pak Yongki sampaikan ya, di atas dasar firman ini harus teguh kuat juga ya, karena ini kalau firman nggak melekat ya kita terkecoh ya, Iya. terbawa Iya. arus Betul. gitu. Nah ini jadi puji Tuhan sekali ya, ini semua sudah terjawab. Luar biasa Pak temanya, jadi kita Iya. mengerti, nggak ada bertanya, tapi nanti kamu bertanya baca di firman-Nya ya Pak ya, karena Iya. catatan sudah ada semuanya. Iya. Mari kita masing-masing merenungkan kembali. Ya saat ini kita kita doa penutup ya, kita berdoa. Nanti saya minta Pak Yongki doa berkatnya ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau berkati Pak Yongki ya Bapa, yang sudah melayani kami Tuhan dengan firman-Mu yang hidup Bapa. Biarkan Bapa menjadi rema setiap firman tidak kembali sia-sia, tetapi meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami lebih berhati-hati lagi ya Bapa. Sehingga tidak sembrono Tuhan, tetapi kami mau menunggu waktunya Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar bagi kami. Berkati Pak Yongki Tuhan dengan keluarganya, berkati dan pelayanannya juga Tuhan Yesus. Senantiasa diberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Rasman juga Tuhan. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, berangsur-angsur, sehingga darahnya naik, tidak turun. Tuhan Yesus, kami percaya sesuatunya dipulihkan. Baik isinya juga dipulihkan. Tuhan, kami percaya. Tuhan, Kaulah dokter di atas segala dokter. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Robert juga Tuhan, berkati Pak Robert juga Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatannya, berkati dalam usahanya, bisnisnya, buat berhasil Pak Robert ya Bapak, selalu diberkati keluarganya, senantiasa penuh shalom dan
damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, kami saat mengucap syukur, kami juga berdoa saat ini juga Tuhan Yesus, untuk Pak Anfal juga Tuhan, berkati Pak Anfal ya Bapa dengan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Baik Roh Kudus, Engkau tambahkan pewahyuan, kekuatan, kesehatan Bapa. Kau lindungi dalam keluarga besarnya juga Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Tuhan. Apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil Tuhan, apapun yang diinginkan Kau nyatakan pada waktunya. Kami percaya Tuhan Yesus, orang yang menanti-nantikan Engkau tidak akan Tuhan Yesus kecewa, tetapi ada jawaban yang pasti. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Yesus untuk Pak Anfal ya Bapa, sehingga cita-citanya terlaksana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Ripka juga Tuhan, berkati Ripka ya Bapak. Begitu setia dia berdoa untuk Ibu Retno, sehingga Ibu Retno juga ada mujizat, ada kesembuhan, ada kebangkitan, karena banyak yang berdoa hamba-hamba Tuhan, baik pendoa syafaat, biarkan Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Ibu Retno dibangkitkan Bapak, dia akan menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu Engkau punya rencana apa, tapi satu hal kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sedang memulihkan seisi keluarganya Tuhan Yesus, dengan rencana Ibu Retno ini Tuhan Yesus, Engkau punya maksud dan tujuan yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati Ripka kekuatan kesehatannya juga Tuhan, Tuhan selalu mengucap syukur. Engkau lindungi dia dari COVID Tuhan Yesus, kami percaya Engkau lindungi dia dengan kesehatannya juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga Bapak, saat ini kami juga berdoa saat ini juga ya Bapak. Kami minta untuk Ibu Astati juga Tuhan, berkati Ibu Astati juga Tuhan Yesus, dan kekuatan daripada Engkau ya Bapak. Kami percaya pelindungan yang sempurna, baik anak-anaknya dilindungi senantiasa, dijauhkan setiap pencobaan Bapak. Engkau berkati anak-anaknya juga Bapak. Baik Bapak suami istri disatukan dengan tali kasih-Mu ya Bapak. Dengan kasih anugerah-Mu dijauhkan setiap pencobaan ya Bapak. Senantiasa Engkau memberkati di mana dia Tuhan Yesus melayani Engkau. Kami percaya Engkau turut bekerja juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan untuk Bu Astati juga Tuhan Yesus, dengan hikmat daripada Engkau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa saat ini Bapak untuk Ibu Siska juga Tuhan, berkati Ibu Siska Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun kerinduan Ibu Siska Tuhan Kau nyatakan pada waktunya Tuhan. Kami percaya satu persatu akan dipulihkan Bapak, baik itu dari anak-anak, dari suaminya Tuhan akan dipulihkan Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau lindungi keluarga ini juga Tuhan Yesus, dijauhkan setiap pencobaan ya Bapak, sehingga Tuhan Yesus Engkau memberikan kekuatan Bapak, dibangkitkan imannya dengan semangat dan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya satu persatu Bapak, baik cucu-cucunya juga Tuhan Yesus dipakai untuk kemuliaan Engkau, generasi penerus-Mu Tuhan, Kau pakai ya Bapak menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga untuk berdoa untuk Ibu Lady juga Tuhan, berkati Ibu Lady Tuhan Yesus saat ini Bapak. Kami percaya Tuhan dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, Kau pakai dia melayani Engkau ya Bapak, senantiasa ada hikmat, ada pewahyuan Bapak, sehingga ada anugerah-Mu Tuhan Yesus menguatkan dia, sehingga dijauhkan setiap serangan apapun juga, dijauhkan setiap pencobaan Bapak, tetapi kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus menyertai Ibu Lady dan keluarganya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Ibu Lady Kau yang senantiasa Bapak memberkati senantiasa. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa saat ini ya Bapak, untuk Ibu Maria juga Tuhan Yesus, berkati Ibu Maria Tuhan Yesus dengan kasih anugerah-Mu, apapun yang dikerjakannya buat berhasil. Banyak pesanan-pesanan makanannya Tuhan Yesus, kami percaya Kau mempromosikan, Kau sertai dengan pasukan malaikat sehingga tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek di dalam melayani Engkau juga Tuhan. Ada kekuatan ya Bapak, ada kelepasan dalam segala sesuatunya Tuhan Yesus, ada pemulihan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus untuk Ibu Maria, untuk Pebe, berikan kekuatan kesehatan Pebe juga Tuhan Yesus. Biarkan terus ada pujian, penyembahan di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dia masuk dalam rencana-Mu ya Bapa. Berkati senantiasa keluar masuknya ada pasukan malaikat yang menyertainya senantiasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa Bapak. Untuk orang yang sudah saat ini keluar Tuhan Yesus, kami percaya Bapak untuk komitmen juga Tuhan, berikan dia kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami percaya urat kejepitnya Tuhan segera sembuhkan, pulihkan Bapak saraf-sarafnya.
Pak Komingwan ini Tuhan, sehingga dia segera sembuh pulih Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan, jauhkan dari setiap pencobaan ya Bapa, sehingga punggungnya dipulihkan, tidak ada sarafnya yang kejepit. Kami minta pemulihan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Bapak terima kasih, kami serahkan ke dalam tamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami mau selesai satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Saat ini kami meminta berkat daripadamu Tuhan. Silakan Pak Yongki. Jika doa berkat, terima kasih. Baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Elia dan seluruh keluarganya, suaminya, anaknya. Tuhan memberkati keluarga ini. Engkau melihat juga Bu Elia begitu haus dan rindunya dia untuk melayani, memenangkan jiwa. Tuhan, kami mohon berkati ibadah Zoom yang dikelola oleh Ibu Elia. Tuhan, jadikan ibadah Zoom ini menjadi berkat buat banyak orang. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Biarlah ibadah Zoom, firman Tuhan, puji-pujian semua boleh menjamah setiap kami yang rajin mengikuti ibadah Zoom. Sekali lagi Tuhan berkatilah ibadah ini, berkatilah komunitas ini, berkati semua Bapak, Ibu, Saudara yang rajin mengikuti ibadah Zoom ini. Dan terus Tuhan kami berdoa, berkati Ibu Elia, suami anaknya, berkati segala kebutuhan mereka, berkati seluruh masa depan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua yang sudah hadir Tuhan malam ini maupun yang tidak hadir. Dan kami berdoa Tuhan Yesus berkati kami. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang sangat disayang oleh Tuhan, dan saudara-saudara yang telah menerima kuasa penebusan kematian Yesus di atas kayu salib, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memulihkan, yang terus menolong, menghibur kita, dan terus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menyebut kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, buat Pak Joni, ya saya lupa mendoakan Pak Joni ya. Doa berkatnya. Nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang doanya nggak lewat juga. Doa berkatnya melimpah ya Pak Joni. Ya, oke. Selamat malam semuanya ya, Pak Yongki. Terima kasih banyak firmannya ya. Buat Pak Joni, Pak Anfa, terima kasih ya, Pak Yongki, Abed. Tuhan berkati. Ya, Selamat selamat malam, istirahat terima semuanya kasih ya. buat semuanya. Ready. Terima Pak kasih Robert, buat Pak Terima kasih Pak Pak Yoga, Yongki, terima kasih semuanya. Bu Ya, Tuhan Elia, berkati. Pak Ya, Pak Rasman, Rasman, terima kasih sehat ya Abed, semuanya. Pak Pak. Rasman, Terima kasih Pak Pak Joni, Rasman. Pak Ya, Anfa, selamat Rika. istirahat. Alfa, Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati.